Assalamualaikum untuk orang-orang muslim. Salam sehat untuk orang-orang non-muslim. Ketemu lagi dengan saya. Mari kita lanjutkan bahasan yang kemarin. Kemarin kita membahas surah Al-Anfal ayat 20, baru setengah. Mari kita mulai. Silakan ambil Qur'annya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha war rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah mengkhianatinya, sementara kamu orang-orang yang mendengar. Kemarin bahasan kita sampai di sini. Allah berkata, untuk taat kepada Allah dan Rasul, tentu ada ucapan-ucapannya Rasul juga. Kemudian Allah memerintahkan, jangan mengkhianatinya. Nyah di sini adalah yang dimaksud oleh Allah adalah Rasul. Berarti kita disuruh untuk taat kepada Rasul. Sementara kamu adalah orang-orang yang mendengar. Mungkin nanti bahasannya. Jadi, begitulah maksudnya. Komplit sudah langkah-langkah cara belajar agama Islam dengan cara sederhana sesuai yang saya ambil temanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan bagi orang-orang atau Anda yang ingin mempelajari Islam dengan cara yang sederhana. Untuk selanjutnya, saya akan merangkum dari part 1 sampai part yang kemarin agar mudah dipahami makna. Dalam part 1, langkah pertama, anggaplah diri kita itu orang bodoh dengan tujuan agar kita bisa menerima pengajaran dengan mudah. Langkah yang kedua, dekatkan diri. Niatkan untuk mengetahui hukum-hukum Islam. Selanjutnya, dekatkan diri atau langkahkan diri kita untuk mendekati Quran. Setelah mendekati Quran, buka surah Al-Baqarah ayat 2. Maknanya, agar kita dalam mempelajari Islam menggunakan kitabnya. Kemudian setelah maknanya dapat dimengerti atau dapat dipikirkan, maka langkah selanjutnya, tundukkan hati kalian untuk mengikuti Quran itu. Jangan sekali-kali merasa ragu dalam hati, walaupun hanya sedikit. Setelah bisa menundukkan hati, menguasai pikiran kalian, kalian berniat ingin tunduk kepada apa yang dituliskan di dalam Quran,
maka kerjakanlah. Selaraskan antara hati dan pikiran kalian, disatukan menjadi satu, supaya tujuannya menambah keyakinan bagi si pembaca Quran itu. Setelah dikuasai hati dan pikiran, maka lanjutkanlah melangkah ke surah Al-Anfal ayat 20 yang tadi kita selesaikan pembelajarannya. Di situ, setelah ke surah Al-Anfal ayat 20, maka komplit sudah hukum Islam. Hukum Islam ada di dua tempat, yakni di Kitabullah, yang kedua adalah di As-Sunnah. Apapun yang ditulis di Kitabullah ataupun apapun yang tertulis di As-Sunnah, itulah yang wajib kita pahami dan kita tundukkan hati kita kepada keduanya. Insya Allah itu jalan yang paling benar. Karenanya, untuk langkah-langkah selanjutnya, mungkin kita akan memperdalam lebih dalam tentang hukum Islam. Karena itu, saya sarankan kepada Anda agar secepatnya menundukkan hati dan pikiran Anda untuk mengikuti Quran. Kenapa? Karena apabila kalian atau kita belum bisa menundukkan hati, akan sulit ke depannya untuk menerima pengajaran dari Quran. Karena yang saya alami, banyak kejanggalan dari perilaku kita berbeda dengan Quran. Karenanya, jangan sampai kalian merasa bingung seperti saya dulu. Makanya saya sarankan kepada Anda semua, cepat-cepat menundukkan hati dulu. Mungkin ringkasan dari part 1 sampai part 4 kemarin itu. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan untuk Anda bisa bermanfaat, bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, khususnya yang menciptakan kita. Sekian dulu untuk part yang sekarang. Mudah-mudahan uraian saya bisa dimengerti. Apabila ada uraian saya yang kurang dimengerti atau kurang jelas, atau ada ucapan-ucapan saya yang salah menurut Kitabullah, silakan Anda komen di kolom komen di bawah ini. Insya Allah saya menerima. Apabila ada kesalahan akan saya revisi, dan apabila ada, dan saya ingatkan, sebelum saya menutup, saya ingin mengingatkan, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, biar nanti ada notifikasi pemberitahuan kalau saya mengunggah video lagi. Sekian dulu dari saya. Astagfirullahi walakum.